Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Ma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri madza taksibu ghadan wa ma tadri bi'atillah alayya. Subhanallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Anu kaping hormat pemirsa kasepuhan di masjid, dan kaping hormat ibu-ibu pengurus majelis taklim, ibu ketua dan buah sadaya dengan kaping hormat adik-adik para remaja masjid. Alhamdulillah bina sebentar iya biasa sami-sami hadir dan hormat tim di KKMT Kecamatan Jumbul. Suku materi diulingakeun pembujung waktos dinten ieu urang sareana urang naraskeun hancak urang anu kamari parantos dibahas dina waktos dinten Jumat. Nah, itu Jumat ya. Alhamdulillah. Lain orang teraskan karena acara urang kaitan pelaksanaan pemulasaran jenazah. Untuk review, terutama untuk adik-adik, prosesi pelaksanaan pemulasaran jenazah diawali langsung saja materi ya. Diawali dari prosesi pembenahan jenazah sebelum dimandikan. Enggak, akhirnya dibuka alat peraganya. Boneka. Ada boneka lagi matang. Boneka yang jagung agen. Langsung bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelaksanaan praktik pemulasaran jenazah pada rangkaian kegiatan pelatihan pemulasaran jenazah kita sama-sama mulai. Yang pertama, melanjutkan pelajaran kemarin. Setelah dipastikan jenazah sudah wafat, nah, maka kemarin ya bagi adik-adik jangan terburu-buru, tetapi tunggu dulu ya minimal setengah jam atau beberapa menit ya supaya dipastikan jenazah ini sudah wafat. Tuh. Yang kedua, setelah dipastikan wafat, maka jangan dibiarkan sendiri, tetapi lakukan beberapa hal, terutama oleh keluarga. Satu apa? Lihat anggota tubuh, anggota badan. Nah, apabila ada kelainan posisi tubuh, posisi anggota tubuh, ya, ketika terjadi sakaratul maut, yang kemarin kan bisi molotot, nah maka kena ditiupkan, ditutup, dan kemarin caranya sudah dikasih tahu ya, diurut-urut sebelah sininya, ya, atau bisa dipakai alat pembantu, pakai apa kemarin? Hansaplas atau apa ya, nah ditutup dulu untuk itu sebagai alat pembantu. Kalau sudah terpejam sudah cabut lagi. Nah yang kedua posisi apa? Mulut. Nah kalau
mulut dalam keadaan terangah, upami calana, nah, maka sambil diurut sakedi. Nah, biasa nemu alat pembantu, kita naon? Kain atau nabi selendang atau nabi kerudung diikat kaluhur, ya gitu, ya bekas-bekas itu. Nah selanjutnya maju ke sini, tangannya begini misalnya, begini misalnya. Nah, jangan dibiarkan seperti ini, nantun kita bari ngalamun. Nah, tetapi ini harus dibetulkan. Ya, caranya bagaimana? Dilus sedikit, ya mumpung belum kaku. Ya, maka posisikan tangan kiri di dalam kiri dulu. Nah, baru setelah itu tangan kanan. Nah, ceritanya udah. Yuk, selanjutnya kalau susah, kita terus. Nah, ya kan tidak untuk kemungkinan kan begini terus. Nah, jika iya tuh Pak, ngelawan, maka silakan dibantu diikat. Nah, bantu diikat sementara, dan nanti posisinya nantinya akan terus seperti ini kalau ikatannya sudah dibuka. Terusnya kaki bisi mau terbalik komodenya ngigir bisa jadi, maka posisikan lurus dalam keadaan kaki seperti ini. Nah yang kemarin alat pembantunya apa? Nah kalau ini buka gini bisa langsung dirapatkan ke sini, dirapatkan ya, bisa dibantu diikat, dan ibu jarinya nanti diikat sama kain yang kecil. Nah jadi ketika disemayamkan sebelum dimandikan, jenazah sudah dalam keadaan posisi bagus. Tuh. Nah, jadi belum lama dari prosesi meninggal. Maka kemarin pesan bagi keluarga yang menyaksikan prosesi sakaratul maut, ya, jangan panik kepala rubuh, tetapi konsentrasi terhadap keberadaan jenazah yang ada di hadapan kita, baik secara fisik, yang secara fisik tadi, dan yang paling utama tadi menyaksikan prosesi akhir dari sakaratul maut dengan cara apa? Talqin, ya, talqin membimbing kalimat la ilaha illallah atau minimal kalimat Allah. Nah, terus dipandu di telinganya, telinga kanan. Nah, kayak itu ya. Nah, setelah ini ayo sinjang tuh. Saya sinjang. Nah, biasa ceritanya ya, ceritanya sedang disemayamkan. Sok non sajadah, non. Biasa suci. Itu. Bikin apa namanya? Diruru. Nah, ada harus tahu ini diruru bahasa Sunda. Gitu ya. Jadi harus diposisikan seperti ini. Semua anggota tubuh dalam keadaan tertutup supaya tidak terjadi aib. Ya. Dan ditempatkan di tempat yang mudah dijangkau. Setelah itu silakan semayamkan. Barangkali ada keluarga yang ditunggu, tetangga yang ingin melihat dulu wajahnya ya, sebelum dilaksanakan proses pemulasaraan, maka silakan disemayamkan di tempat yang mudah dijangkau ya. Nah, kade lepat mastakana posisi di mana? Kaler ya, sama seperti ini, jadi di utara. Terus harus tahu arah kiblat, arah kiblatnya mana? Ke sana. Berarti nanti anggaplah orang barat, kulon tadi itu berarti kalian tadi posisikan seperti ini. Nah, ya. Setelah ini terjadi, ya sudah beres. Berarti ini disiapkan oleh siapa? Keluarga atau orang yang menyaksikan, tetangga terdekat yang menyaksikan kejadian sakaratul maut. Kalau wafatnya di rumah sakit,
tidak terlalu sulit karena pada rumah sakit sudah diurus, di rumah sakit sudah ada yang membenahi, gitu ya. Nah, sudah diikat, nah ininya sudah ditutup, itu sudah dibenahi. Jadi ada petugas instalasi jenazah, instalasi pemulasaran jenazah namanya. Itu ada bagian khusus di setiap rumah sakit seperti itu. Baik jenazah yang dipulasara di rumah sakit ataupun jenazah yang dibawa pulang, pasti pengurusannya ada tim dari instalasi pemulasaran jenazah yang membenahi posisi jenazah yang sudah wafat. Jenazah yang sudah wafat, itu selesai sudah. Selanjutnya tugas kita semua, baik keluarga ataupun bukan keluarga, maka 4 fardu kifayah akan mulai dilaksanakan. 1 apa? Memandikan. 2 mengkafani. Yang ketiga mensolatkan, ya, atau menyolati, maka itu bahasa nama nanti disolatkan, nah, tapi disolatan. Nah, disolatkan masih tak solat, ya, tapi menyolati atau nanti disolatan. Gitu. Yang terakhir adalah menguburkan. Nah, di antara yang fardu kifayah ada pekerjaan yang sunnah. Salah satunya apa? Mengantarkan ke pemakaman, sunnah, ya. Aduh. Setelah beres seperti ini, ya, maka lakukan persiapan terlebih dahulu alat-alat untuk memandikan jenazah. Kalau ada pinjem ember sama kayu. Menyiapkannya. Tadi harus dibuka aja. Yang minta adik-adik 2 orang. Hilapnya penyiapkan. Ya. Padahal mau memandikan harus pakai air. Nah, iya. Gayung nah. Ya, itu sopan ya. Ya. Terus jenazah yang akan dipulasara perlakukan secara halus. Betul tadi barusan Bapak seperti ini. Ya. Janganlah ada tuh ya, kalau di lengkahan. Soalnya orang mayit di lengkahan kucing hirup. Ya kucing dah. Ya, jenazah di lengkahan kucing hirup. Mau kelupai dong warga sama lengkahan kucing. Ya ada. Nah, yang paling dipersiapkan 2 hal yang berbarengan. 1, tim yang menyiapkan alat pemandian. Apa alat pemandian? Paling utama adalah tempat pemandian. Ya, biasanya di masjid punya tiap masjid. Gitu. Kalau tidak ada, maka jenazah harus disimpan di tempat yang posisinya lebih tinggi. Nah, peminta ayat alat pemandian. Jadi, ya, di dia pasti ayat. Tapi peminta ayat misalkan ya, kan ada kadang-kadang tempat yang sulit. Ya, kadang naon masjidnya dikunci, ada KM-an menuju keluar kota, menyepong kunci daya, kan itu darurat kan? Ketika terjadi darurat seperti itu, maka jangan sampai menunggu yang dari luar kota pulang. Itu, tapi lakukan upaya pemandian dengan cara darurat. Apa? Nah, siapkan atau mencari meja, ya, 2 meja dirapatkan. Lantas jenazah nanti diangkat. Tetapi prosesnya adalah menyiapkan dulu ya, tempat memandikan jenazah. Prinsipnya apa tadi? Posisinya harus lebih tinggi dari lantai. Kenapa? Karena untuk memudahkan nanti ya, mengurus jenazah yang sedang dimandikan. Tuh. Nah, yang kedua, persiapkan peralatan mandi. Apa yang harus persiapkan? 1, saya akan menyebutkan sesuatu yang kadang-kadang sulit untuk kadang-kadang terlupakan. 1, dahulukan membuat celana dalam
yang sudah diberi kapas. Ayunkeun eta mah. Ya. So senyerat ngadamel kain kanggo celana dalam. Kain ini. Ya. Jadi motong terlebih dahulu. Ini tuh batu kain atau sedikit. Tuh. Nah, kain terlebih dahulu. Jadi nanti kan ini tim, anggaplah tim mengkafani. Ya, ibu adalah tim memandikan. Maka ibu minta dulu kain bentuk celana dalam. Bagaimana caranya gampang? Pasti. Potong kain, Bu. Kainnya dilipat. Kepada ke tukang jahit. Ininya dipotong di sini, ini dipotong ke sini. Nanti di sininya pakai ikatan. Atau kalau tidak pakai ikatan, tinggal dipotong tidak sampai tuntas. Ini sebelah lagi dipotong tidak sampai tuntas. Bisa sebelah-sebelah. Atau ada yang dipotong dari bawah ke atas. Potong dari bawah ke atas. Nah, setelah itu nanti pakai apa? Kapas. Setelah ini bawa ke tempat pemandi, simpan. Tuh. Nah, ada itu sekilas, enak gogorowokan. Nah, udah sampai gogorowokan mana? Ayo mana tuh ayat enggak? Ya, gitu. Jadi terjadi kebisingan nanti tetap pemandian. Ya, yang kedua, ya alat-alat yang harus disiapkan juga handuk minimal 2. Ya, terus kain samping minimal 2, khusus terutama untuk perempuan. Untuk jenazah perempuan minimal 2. Tuh, yang harus disiapkan. Jadi simpan di tempat pemandian. Selanjutnya air secukupnya dengan menggunakan beberapa tempat. Ya, mau ember, mau jolang, silakan. Tidak ada ember, tidak ada jolang, tapi langsung ada keran, silakan. Tetapi minimal harus ada 1 buah ember dan gayungnya. Gitu. Lebih utama lagi, lebih bagus lagi, ibu menyiapkan ceret, teko, ya teko. Nah, menyiapkan teko itu untuk lebih mudah. Memang ini adalah metode lama, tetapi sampai sekarang masih dipakai, Bu ya. Itu. Dan terasa nanti akan lebih mudah ketika ada teko. Untuk apa? Ya nanti di prakteknya ya. Itu. Yang harus jadi catatan, pertama, posisikan air di tempat yang tidak memungkinkan terjadi musta'mal, kaceretan. Jadi kebanyakan kadang-kadang banjir yang ceroboh, Bu. Di atas tempat pemandian, jolang ke handap. Ya. Jadi tempat pemandian itu posisi air kalau bisa, ya ada mungkin jauh, terlalu jauh juga tidak mungkin. Kalau bisa tempatnya ya di atas, lebih tinggi dari badan kita, atau kalau tidak ada di belakang kita. Nah, prinsipnya jangan sampai nanti cipratan air bekas memandikan masuk ke air suci. Nah, maka ketika mustakmal, maka ya sebagian ikhtilaful ulama menyatakan ketika air suci kena bekas pakai, maka air yang suci ya, menjadi tidak suci. Nah, itu maka hati-hati dengan air sama, hindari itu. Ada api punya, kalau mau kena api tinggal lusuhan, ya. Ya nanti ada harus bisa ya, karena semua juga akan mati. Gitu. Jadi nanti kalau ada ibu-ibu, ada apa yang perempuan yang meninggal, kali-kali anak remajanya diajak. Ya, ada bapak-bapak yang meninggal, pemudanya juga diajak supaya tahu, gitu. Jadi nanti ada proses regenerasi, Pak. Itu dengan damai sepuhnya, gitu. Sepuh seribu ngangkat, dia ngangkat cairna, dipaksakan, akhirnya naon terjadi kecelakaan, keseleo gara-gara penyiraman jenazah. Nah, urusan yang berat-berat anak muda saja. Lanjut. Nah, tadi udah Pak, menyiapkan air. Siapkan juga nanti alat-alat pencuci sabun. Sabun diusahakan dicairkan. Jadi nanti ya menyiapkan tempat, mau ember, mau gayung untuk mencairkan sabun. Ketika sabunnya sabun batak, ya
dicairkan. Ya, wayarna kada seueur pademelan untuk mempermudah. Itu kalau sampai kakek digosok-gosok, jangan. Ya, kenapa harus dicairkan? Nanti pada pelaksanaannya akan disampaikan. Terus siapa juga kalau ada air kapur baru yang sudah dicairkan. Nah, kalau ada apa lagi kemarin? Daun bidara. Ya, daun bidara. Tahu nggak bidara? Tahu. Oh, ibu-ibu tahu. Anak-anak bidara. Daun bidara. Yang sekarang sedang ngetren daun bidara ternyata memiliki khasiat tertentu. Dari pada lama bidara teh sesuai kalau menyiraman, ternyata di balik itu ada manfaat yang istimewa. Nah, anggap ini sudah siap semua ya. Nah, ini sudah siap. Nah, itu setelah siap, ini kan sedang siap, anggaplah ini sedang berjalan. Maka ada satu tim lagi yang sedang ngurus ya proses mengkafani. Jadi dua kegiatan dilaksanakan pada satu waktu. Nah, dengan orang yang berbeda, Bu. Itu. Jadi bagi-bagi ibadah. Jadi menyiraman eta, mafani eta, akhirnya paciweuh. Nah, jenazah sudah beres dimandikan, kalau diangkat, angkat di tempat pemandian heula. Euceul pada mantongan heula kain. Nah, jangan begitu. Jadi lakukan dulu persiapan di tempat apa tadi? Mengkafani atau tempat mungkus. Apa yang harus dilakukan? Satu, ukur tubuh jenazah untuk menentukan batas minimal panjangnya kain utama. Nah, kain utama untuk laki-laki cukup 1 helai, karena nanti yang laki-laki jumlahnya jadi berapa? 3 helai. Untuk perempuan kain utamanya 2, Bu ya, kain utamanya 2. Jadi nanti jumlahnya ada 5 helai. Gitu. Nah, caranya bagaimana? Yang harus jadi catatan. 1, ini Bu. Lihat ya, lihat lebar kain. Lebar kain itu lebarnya. Tapi batuk nanti. Lebarnya. Buka. Nah, kalau lebar seperti ini, ya jenazahnya kurus bisa dipakai. Tetapi kalau jenazahnya agak gemuk, maka jangan menggunakan satu, ya. Nanti harus ada penyambungan. Dan ada lagi kain yang memang lebarnya kurang 1 meter, 1 yard, 90 cm. Kalau kain yang pendek, yang satu jenis lagi itu dipastikan harus disambung. Tapi jangan disambung 2 jadi 1. Ya, yang satu helai 1, ya, yang satu potong dan nanti disambungkan. Jadi 1 helai itu 1,5 lembar kain. Setelah itu ukur, dari ukuran ini tambah atas minimal 20 cm, bawah minimal 20 cm. Setelah itu baru dipotong. Nah, selanjutnya ya, potong kain untuk membuat baju long dress. Bisa potong. Ya. Caranya apa? Bagaimana? Caranya gampang, Bu. Ya, ada 2 cara untuk membuat baju kurung. Yang satu, dibuat kain agak panjang, setelah itu dilipat. Ya, tengahnya dibolongin, gunting. Bolongin. Ya. Kena kalau ya, sekarang ada mukena yang nanti yang mukena sayangnya jauh. Ada ya? Yang ke atasnya pakai kerudung kan? Nah, itu seperti itu, dibuat seperti itu. Ada juga dibuat seperti ini, tengahnya dibelah. Itu, tengahnya dibelah. Bisa nggak potong itu nggak apa-apa ya? Untuk baju. Ada koran nggak, Bu? Di sini Majelis Taklim nggak punya cadangan ya? Seharusnya Majelis Taklim harus sudah punya kayak gitu. Kotor. Ya. Enggak, maksudnya kayak set ini. Nggak ada, Pak. Nggak ada.
Ada? Koran aja tapi ada Pak. Kayak. Oh, jangan ngadadak Bu. Jadi nanti majelis taklim ya, kumaha carana ya, sudah menyiapkan, sudah punya kain cadangan satu paket. Nah, jangan mendadak, karena dikhawatirkan ada yang wafat tengah malam, gitu. Ya biasanya di RT di RW itu ada. Tetapi nanti ibu-ibu majelis taklim diusahakan majelis taklim punya ya inventaris. Ya tambah sawah nomor dengan mau nama bapak payu nama gitu. Nah, tapi minimal harus ada. Apa? Hiji bisa di RW darurat, di RT darurat, tengah malam, toko tutup, walaupun memang ada toko yang bisa ditutup tengah malam ya. Tetapi apa kita harus mengandalkan itu? Umat mengkahanak menentai motor, gitu. Berarti menunggunya waktunya agak lama. Maka nanti diusahakan majelis taklim itu, dan nanti akan kita coba anjurkan setiap majelis taklim harus punya cadangan paket ya, paket karena ini beberapa jenis, paket kain kafan beserta paket perlengkapan pemandian untuk memandikan jenazah. Itu. Nyerah aku tete. Oh ya, sila nyerah tapi ke kami mungkin agak bir. Kan itu gaduh biasanya ngadadak wae kan. Ya, yang ngadadak teh beresiko Bu. Bagaimana kalau yang wafatnya tengah malam dalam keadaan hujan? Kan gitu ya. Nah, mantun kena tabu 11 sungai Bu. Hujan, bagaimana? Nah, masih mending mantun kena tabu 3, nah sesuai dengan kesian. Tetapi kalau jam 11 malam itu jenazah nanti dibiarkannya terlalu lama dan akan terjadi kekakuan ya, akan terjadi kaku yang bertaku. Jadi lebih baik segera kalau memang sudah wafat, sudah dinyatakan wafat, bersegeralah jenazah tersebut diurus minimal sampai beres dengan mengkafani. Itu tadi membuat baju ya, membuat baju tadi kain dilipat, dibolongin tengahnya untuk leher. Ada yang cukup dibolongin, ada juga yang belah tengah. Kalau yang dibolongin, yang cukup dibolongin, nanti prakteknya untuk meletakkan jenazah nanti bisa dengan cara dimasukin. Ya. Tetapi kalau yang itu nanti bajunya dikepinggirin dan langsung diputar ke bagian pinggir. Jadi beda caranya dengan menggunakan ini beda. Terus apa? Memotong ya kain kafan ya untuk apa? Sarung. Ya, sarung. Ya kalau ibu-ibu itu apa? Bahasanya samping, ya panjang samping. Setelah itu memotong untuk apa? Kerudung. Kalau laki-laki namanya bukan kerudung, tapi apa? Sorban. Nah, itu jadi 5 ya. Kain utama, 2 perempuan, yang baju, ya kerudung, apalagi tadi celana dalam tidak termasuk Bu. Ya baju kerudung apalagi samping. Ya ditambah 2 tadi ini jadi 5. Kalau yang laki-laki itu yang itunya cukup 1 lembar. Ya, baju apalagi sorban. Laki-laki cukup itu untuk mengefisienkan dan memang sunnahnya seperti itu. Jadi jangan ditambah-tambah. Ya, bagus seperti itu. Dan anggaplah ini sudah dipotong. Maka ketika sudah dipotong, ya langkahnya, ya, langkahnya, ya, pertama amparkeun sama tikar. Paling itu, serta yang dibantu. Tapi kali itu kali ini saya lagi. Ya. Nah, setelah itu, Bu, ketika nanti Ibu memotong kain, dahulukan memotong ikat atau tali. Ya, tali. Nah, ketika sudah dibuka seperti ini, bisa ditaburi dulu kapur baru, ya, tapi jangan terlalu banyak. Kalau di sini, jadi ininya ditaburi
kubur barus. Terus yang kedua, anggaplah ini ikatan, ya, simpan dulu tali. Jadi teknik dipengkerkeun. Nah, tali dulu. Apa? Talinya berapa? Satu untuk pocong. Nah, yang kedua bagian dada. Yang ketiga bagian tengah. Yang keempat bagian kaki. Tuh, 4. Bagaimana kalau yang gemuk bisa ditambah? Boleh, tidak masalah. Karena nanti ketika di pemakaman talinya juga akan dilepas. Tuh. Setelah itu, ya, hamparkan kain utama, kain nomor 1, ya. Terus hamparkan juga kain kedua. Setelah itu hamparkan apa? Kerudung apa baju? Baju dulu, kerudung dulu. Kalau ibu pakai baju dulu. Nah, baju dulu, kerudung dulu. Yang di atas, yang di dalam kerudung baju. Ya kerudung lah. Ya. Berarti kan kerudung di atas, baju di bawah, karena nanti kerudung makainya terakhir setelah pakai baju. Atau jangan mau kerudung dulu, mangga. Ya, mangga. Nah, jadi kan posisinya kerudung di luar, baju di atas. Berarti nyimpannya harus yang mana dulu? Yang luar dulu, baru dalam. Gitu. Karena posisinya berbeda dengan kita memakai. Ya, tuh. Ya, kalau sudah, ngaplah ini sudah terpasang. Nah, dan semuanya sudah dianggap lengkap. Setelah itu hamparkan kapas di atas kain. Hamparkan semua full body, Bu ya. Full body, tekeng diri, karena biasanya ini satu paket ini 2. Jadi ini bisa untuk atas bawah. Dan kapas ada 2 jenis. Ada yang langsung sudah lempengan, ada juga yang harus di setel dulu. Gitu. Asibu ini beda-beda. Gitu. Tergantung pabrik. Ya kalau yang langsung, yang sudah lempengan tinggal langsung saja. Ya. Setinggi jenazah. Berarti ini kamu sudah beres, sedang bekerja. Di tengah-tengah ini sedang bekerja, maka jenazah dibawa ke tempat pemandian. Saya minta bantuan anak laki-laki 2 orang atau 3 orang, 2 orang. Ya, ya. Ya, sebelah sini. Di sini biar kelihatan. Sini ya, kayak bapak di sana. Yo. Cara bangku jenazah. Jangan dari kiri kanan. Ya. Kalau mau kiri, mau kanan, tergantung nanti posisi pemandian. Maka dari satu penjuru. Caranya disodokkan. Yo, silakan jongkok dulu. Jongkok. Yang satu menyodok bagian kepala. Mastaka. Sodok kedua, tapi kembali diangkat di jiji. Nah, setelah itu sudah posisi nyodok semua, berdiri bareng-bareng. Ayo, berdiri bareng-bareng. Nah, mulai mati dia ayah jadi pas dinalawang harese. Nah, dia bisa. Taruhlah ini tempat pemandian. Nah, tempat pemandian di sini. Ya gotong sini. Nah, mana meja? Gaya, yo sok handap. Oh, apa itu sih pemandian ceritanya? Ya. Foto ya tuh cuma ku jenazah. Ya. Ya. Nah, sok simpan jenazah pelan-pelan. Sok biarin, gak apa-apa. Pakai meja. Meja 2 itu. Tas ya. Meja enggak bakal cukup aja. Terus aja. Sok udah simpan aja. Ada berapa mejanya? Ada 2, Pak. Cuma 2. Oh iya, di luar ada, di luar yang gede. Itu di luar. Sok lah, anggap sudah lah. Anggap sudah ya, ini di atas dulu ya. Jangan diletakkan seperti ini. Udah lepas. Nah, berarti jenazah sudah ada di tempat pemandian. Iya. Posisinya tadi. Nah, ini anggap air suci, Bu. Air suci letak di atas ya. Yang satu diletak di sini. Kalau embernya banyak, letak
letakkan di sini, letakkan di sini. Jadi telinga jajar teh, ya untuk menjaga terjadinya mustakmal. Itu. Sudah seperti itu. Siapkan air sabun. Siapkan gayung. Kalau bisa gayungnya lebih dari satu. Ya, gayungnya harus lebih dari satu. Setelah semuanya siap, posisi seperti ini. Nah, ini hati-hati Bu. Untuk perempuan, terutama untuk jenazah perempuan, Terus ini video. Bu, Siapa yang mau? langkah pertama adalah membuka pakaian. Ya, membuka pakaian dalam yang dikenakan ketika jenazah masih hidup. Maka kemarin dengan cara apa? Menggunting. Digunting saja, jangan dibulang kaper ayo. Itu digunting. Tapi caranya untuk jenazah perempuan, ya jenazah perempuan Bu, tekan dulu akan boleh kan gunting-gunting nggak boleh. Ini aurat, ya. Dan laki-laki juga sebaiknya begitu. Nah, maka yang pertama adalah buka dulu bagian wajah. Periksa barangkali ada gigi emas, gigi palsu. Ya zaman ini mau baru di gigi emas aja. Gitu. Kalau dulu kan banyak ya orang-orang kaya yang giginya diganti dengan gigi palsu, gigi emas. Itu kalau ada. Nah kalau tidak ada, misalkan pakai gigi palsu tapi sulit dibuka, biarkan saja. Kalau sulit untuk dibuka, kudu milarian tang. Mana begem cekadikeun, kudu itu. Nah maka, dilihat, setelah dilihat, udah maka dilihat sedikit-sedikit. Ya, tutup jangan dilepas. Setelah itu dibuka satu-satu, posisi gunting di bawah air. Tuh, ya nanti diboleker kan Bu. Tuh, semua sampai beres. Nah, setelah semua beres seperti ini, ada dua cara untuk membersihkan kotoran. Dalam bahasa Sunda disebut ngawardonan. Yang disebut perdonan ada sebelum dilaksanakan pemandian secara keseluruhan atau nanti setelah proses memandikan tetapi belum basuhan terakhir. Jadi ada yang diwardonan dulu Bu. Kenapa diwardonan dulu? Supaya kotorannya keluar, tidak bercampur dengan air suci ketika memandikan. Maka anggaplah mana cara mau sebelum atau nanti setelah memandikan enggak. Nah, berarti kalau bicara memandikan nanti juga ada proses pembersihan terakhir. Tapi kebanyakan ngawaradonan setelah proses pemandian kasar beres dilaksanakan baru diwaradonan. Bagaimana cara ngawaradonan? Mana yang laki-laki tadi? Ya, caranya gini Bu. Nih, diangkat, angkat kepalanya, satu pegang badan, ya angkat posisi begini. Nah, ini ngawaradonan Bu. Nah, caranya kumaha untuk perempuan. Waduh kangen dibalik ditinggal ya kayak gini. Ya, tetap kan ini posisi dalam keadaan tertutup. Maka silakan lakukan iman dibuka wala rupanya. Nah, tapi kenyataannya ditutup. Nah, ya lakukan pengurutan bagian perut. Ya, perut yang mana? Perut besar. Perut tidur tidak ada. Gitu. Nah, dilakukan pengurutan. Ya 1, 2 sampai 3 kali. Gitu ya. Dan setelah itu, maka tadi kan, tadi persiapan petugas pemulasara itu harus menggunakan setelan lengkap yang kemarin dibahas kan. Sudah pakai sarung tangan, sudah pakai yang celemek atau mental, ya. Nah, tapi celemek anti air ya, hati-hati. Kalau celemek lagi masak, gitu ya. Anti air. Nah, terus apa lagi? Ya masker, kemarin Pak ya masker. Nah, yang paling penting adalah sarung tangan. Nah, maka petugas wardon itu biasanya keluarga. Tetapi kalau yang lain boleh. Tapi maaf ini ada laki-laki ya, seharusnya laki-laki masuk ke air. Nah, untuk wardon perempuan, tapi nggak apa-apa, harus tahu lah, gitu ya. Wardon perempuan setelah ini diurut, maka tangan kiri, gitu, tangan kiri bisa menodok bagian dubur. Ya, bagian dubur. Tidak harus dikodok ke jeruk. Artinya apa? Untuk memberikan
ruang bawa kotoran keluar. Dan ketika waktu seperti ini, ada yang kotorannya keluar, ada juga tidak keluar. Misalkan sakit dulu susah makan, berarti ketika meninggal sudah tidak ada kotoran. Dan ada juga beda-beda kan, yang meninggal pun ya ketika sakaratul maut ya mengeluarkan kotoran terlebih dahulu. Ada juga sebelum sakaratul maut. Ada ciri kalau orang tua dulu dijadikan tradisi ya, namun terus hidung gitu. Itu hidung itu salah satu pembuangan kotoran terakhir gitu. Ya, biar setengah jari dan memang ini harus tahu, harus terbuka ya. Gitu. Jadi ketika sudah dilakukan meredon ternyata tidak keluar, jangan dipaksakan. Pokoknya mau keluar nggak boleh. Eron dirorojo nggak boleh. Ya, itu menyiksa. Gitu. Nggak boleh. Nah, pokoknya kita akan bersikap mahkum bil zawahir wala tahkum bisarair. Yang akan kita hukumi adalah yang nampak. Ya, yang nampak artinya kelihatan keluarnya, ada baunya. Nah, kalau memang tidak ada ya berarti tidak ada. Ya, itu. Nah, setelah itu, terutama untuk perempuan kan ada dua lubang yang harus karena itu. Dan setelah itu nanti tutup, kalau dinyatakan sudah bersih, tutup dengan kapas. Dan kebanyakan lupa. Ibu-ibu yang memandikan itu lupa untuk menutup. Nah, terus kayak kenarodanan kan ini ceritanya. Ini, tadi kan udah diurut, ya udah diambil kan. Setelah diambil dibersihkan, baru turunkan kembali secara pelan, perlahan. Lakukanlah dengan gerakan-gerakan mesra. Itu jangan buru-buru balik semakin lah sampai nggak boleh. Lakukanlah dengan perlakuan halus. Nah ini adab namanya Bu, etika memandikan jenazah seperti itu. Jadi ya. Nah, apalagi tadi rodonnya yang sudah membersihkan itu gampang. Nah, kalau rodonnya dilakukan pertama, nanti di akhir lakukan penggantian kapas. Kapas penutup nanti di akhir ganti gitu. Atau jangan dulu ditutup, ditutupnya nanti boleh. Resikonya kalau ibu lupa menutup ya, nanti akan terjadi penurunan kotoran ketika jenazah sudah dalam keadaan suci. Yang tersiksa siapa? Bukan ibu. Dan ibu memakamkan ya. Yang akan merasa tersiksa itu petugas pemakaman ketika menurunkan jenazah. Maka di sana pasti dipastikan akan terhirup bau segala macam. Kenapa? Ada kotoran yang keluar. Karena memang ya katupnya sudah tidak berfungsi. Jadi nanti kotoran yang masih tersiksa pasti akan turun dengan sendirinya. Maka lakukan penutupan terhadap lubang-lubang. Ada catat ya. Banyak lah. Saya juga sering ketika memakamkan itu hiliriran. Nah ini gara-gara jorok yang memandikan gitu. Apalagi jenazahnya sampai ditunggu pagi misalnya. Nah misalkan wafatnya maghrib ya, sudah beres disolatan segala macam, dimakamkannya besok hari, semuanya badan sudah dalam keadaan kaku, jenazahnya sudah dalam kaku, dan ternyata selama panjang waktu penungguan kotoran keluar dari tubuh itu gara-gara tidak ditutup. Maka silakan lakukan penutupan. Anggaplah sekarang ambil proses metode yang pertama. Anggaplah proses peredam sudah, ya, tetapi belum ditutup, biarkan. Jadi masih ada kesempatan untuk mengeluarkan kotoran. Maka lakukan memandikan jenazah. Dengan cara satu, niat dulu bagi petugas yang akan melaksanakan pemandian, akan memandikan jenazah. Apa niatnya? Talafut biniat as-sunnah. Melafazkan niat adalah sunnah. Tempatnya di hati, tetapi melafazkan sunnah. Nawaitul gusla adaan lihadzal mayyiti, untuk laki-laki lillahi ta'ala. Itu perempuan, nawaitul gusla adaan lihadzihil mayyitati lillahi ta'ala.
niat saya memandikan untuk jenazah ini karena Allah. Tetapi ketika sulit untuk melafalkan niat, saya niat merasakan memandikan jenazah ini, ya fardu kifayah karena Allah. Setelah itu berniat, lakukan pembasuhan ke jenazah, ya ke jenazah. Kalau dalam bahasa ada juga diwudukan dulu, ya. Kan ada yang nyebut harus diwudukan dulu, sebagaimana kita wudu. Gitu. Ada juga yang menyatakan wudu nanti di akhir, ya monggo. Nah, yang paling penting basuhan pertama adalah membasuh seluruh anggota tubuh yang ada kanan kirinya, dibasuh yang kanan dahulu dengan 3 kali basuhan. Mata ada kanan, ada kiri, berarti kanan dulu. Telinga ada kanan kiri, berarti kanan dulu. Jadi semuanya yang kanan dulu nanti dibasuh sampai sana, ya sampai 3 kali sunnah, ya 3 kali. Setelah itu baru yang kiri. Nah, itu basuhan pertama. Setelah basuhan pertama dilakukan, maka silakan lakukan pembasuhan jenazah dengan menggunakan air secukupnya. Gitu. Jadi beda antara basuhan pertama dengan basuhan yang kedua. Caranya bagaimana untuk basuh? Tinggal, ya. Ketika kamar jika memandikan muting, semprot kayak gitu. Wah, biteres. Jangan lakukan secara halus. Caranya begini. Ini jenazah perempuan dulu ya. Perempuan, kita tukang obat ya. Bu, nanti diusahakan ada petugas yang megang kain. Nah, setelah kupingnya. Jadi ada setoran mana? Oleh itu seberang Bapak. Dan ini. Nah, posisi kainnya terangkat dari jenazah. Dan ketika mengangkat kain jangan buru-buru. Ya. Walaupun sudah wafat, sudah tidak ada ruhnya, ya, tetapi harus diperlakukan dengan halus. Ya. Cara membasuh, lihat. Ambil air, masukkan ke sini, ya. Jangan langsung dikucurkan ke jenazah. Tahan dulu dengan tangan. Ya, tahan dulu dengan tangan. Jadi basuhannya itu selalu ditahan dulu dengan tangan untuk basuhan, untuk membasuh. Tuh. Nah, lakukan sampai merata dengan air secukupnya. Nah, kalau sudah, anggaplah sudah kan sudah dibasuh semua, maka dilakukan pembersihan untuk alat-alat tertentu. Nah, apa saja alat tertentu? 1, mata dahulukan, bisa cilir. Ya, matanya dibuka, silakan bisa cilir-cilir bersihkan. Ya, harus terlihat nampak cantik dan indah gitu. Seperti kita bersolek saja, Bu. Tuh. Setelah itu masuk ke bagian bawah, cuci mata giginya. Nah, lihat hidung, bisa korong bersihkan. Nah, maka diharapkan bagian dari perlengkapan harus ada katembat. Ya, katembat. Setelah itu bagian telinga. Bagian telinga dibersihkan, lubang telinganya dibersihkan pakai katembat, nah, dengan pelan-pelan. Terus lekukan di telinga juga dibersihkan. Sebagaimana kita membersihkan telinga, ya, sehari-hari. Nah, setelah itu buka bagian mulut. Ya, buka bagian mulut. Yang tadi kan mulut sudah ditutup. Nah, andai tadi mulutnya masih dalam diikat, maka tadi harus diikat terlebih dahulu. Ya, apa, dibuka ikatan terlebih dahulu. Terus tadi pakai apa? Tangan saplas misalkan ya. Amplas yang sudah dibuka, bekasnya dibersihkan. Nah, terus bagian giginya, ya, dibuka. Bapak mau pakai sikat gigi, monggo. Untuk baik saya jari, enggak. Yang penting bersih menurut kita. Sekali lagi, fahkum bil dzawahir wa la tahkum bis sarair. Hukumi yang nampaknya saja. Usah pernah dibuka dulu, digosok-gosok dalam usah. Itu. Nah, sampai kemarin ada pertanyaan, Pak, cenah istri makan cenah pernah diperlukan usaha. Itu jika masang ayudi, nggak usah Bu. Nah, tidak ada dasarnya. Kodok jika masang ayudi nggak boleh, nggak usah seperti itu.
Yang nampaknya saja kita bersihkan. Ya, karena bagian dalam itu kita tidak tahu. Betul. Ya, kata Bu. Nah, setelah itu bersihkan ikan-ikan. Daki ya ikan. Ya, daki-daki yang di leher, di muka, itu. Dan jangan lakukan pembasuhan bagian kepala, dan lebih bagus lagi menggunakan sampo biar lebih wangi. Itu sebagaimana kita berkeramas. Nah, lakukan pemberian seperti itu. Nah, langsung maju ke bawah. Ketika beberapa orang yang turut membersihkan, maka bagi tugas bagi 2 atau bagi 3. Yang membersihkan bagian leher ke atas 1 orang. Nah, yang membersihkan bagian tengah 1 orang. Yang bersihkan bagian bawah 1 orang. Jadi nggak ada yang nonton. Gitu. Dari 3 petugas yang ada di bagian pemandian itu, semuanya gerak. Ya, sampai akhirnya semuanya sudah sepakat beres. Nah, bagian atas anggap sudah beres. Nah, udah bersih semua. Silakan basuh dengan air suci dengan cara yang tadi. Wah, caranya. Sekali lagi jangan ditemprakkan di muka hati. Untuk jenazah laki-laki nggak apa-apa, tutup saja bagian sini untuk laki-laki ya. Nah, kita untuk jenazahnya laki-laki bisa saja tutupnya bagian sini, yang ininya bisa lebih nampak. Tapi untuk perempuan sih apik gitu. Nah, tuh. Selanjutnya, ya, ketika ini sudah beres, ya, maka lakukan pembersihan bagian punggung. Bagaimana caranya? Diangkat sebelah. Jadi yang satu ngangkat, angkat ke sini, saya ngigirkan. Nah, jangan begitu, dia membersihkan anak. Itu. Yang satu nanti yang petugas di sini membersihkan bagian punggung. Nah, sampai bersih. Setelah itu dilepas pelan, dan setelah lepas pelan gantian. Ya, yang angkat berarti yang di sini. Ya. Kita angkat ke sini, berarti giliran saya nanti yang tugas membersihkan bagian punggung, bagian belakang sampai ke bawah. Udah bereslah ini. Berarti pembersihan yang kasarnya dianggap sudah beres. Membasuh, membersihkan dengan sabun segala macam dianggap sudah beres. Maka lakukan basuhan terakhir untuk menyatakan bahwa proses memandikan itu bekas-bekas sabun menyatakan beres. Maka lakukan seperti tadi, ya, membasuh jenazah seperti membasuh pertama. Gitu. Jadi dibersihkan lagi dengan basuhan air suci, ya, sampai dinyatakan beres. Di akhir ada dua. Ada yang menyatakan harus diwudu kan? Ada yang menyatakan basuhan terakhir itu sudah termasuk proses wudu. Tetapi kalau ibu sudah biasa menyatakan mau diwudukan lagi, maka jadi nanti basuhan pakai air wudu, diwudukan dengan menggunakan ceret, gitu, bukan ceret, sama seperti kita wudu, nah gitu, muka, tangan, terus apa lagi, kepala dibasuh seperti kita wudu sama, sehingga tuntaslah melaksanakan pemandian dari proses pembasuhan. Setelah itu pastikan bagian dubur dan kubur bagi wanita sudah dinyatakan suci. Setelah suci maka tadi tutup dengan kapas. Bagian apa? Dubur. Nah, setelah ditutup dicocokkan, ditutup lubang. Nah, maka bagian dubur dahulukan ditutup dengan kapas. Gitu. Kubur dubur dahulukan tutup dengan kapas, dan setelah itu kenakan celana yang tadi disimpan. Jadi mengenakan celana itu di tempat pemandian, langsung dipakaikan di sana, gitu ya. Ya, setelah dinyatakan ini sudah kering, kan tadi sudah dipakai handuk, ya, sudah bersih, kenakan itu. Dan setelah dikenakan celana, itu merupakan proses terakhir dari memandikan jenazah. Nah, gampang, ada nyeris gampang punya. Nah, gampang, beri dilakukan sekali dan macam apa senang itu. Selanjutnya, Bu, ketika beres, pastikan posisi tangan, ya, seperti semula tadi. Kan bisa saja ketika dimandikan dirubah dulu, ya. Nah, untuk dikiukan kan dibuka dulu. Bagaimana kalau sulit? Nah, maka dielus, dilesu namanya, dilesu. Nah, yang dilakukan tadi sebelum
memandikan. Tetapi kalau memang posisi sudah bagus, tidak usah dilesu lagi. Itu dilakukan ngalsu itu ketika memang ada anggota tubuh yang lambat dirapihkan. Nah, setelah sakaratul maut. Maka setelah ini rapikan dulu seperti ini. Tadi kan samping itu harus ada dua ya. Ya. Yang satu tadi yang paling awal dikhawatirkan itu ada kotoran. Maka tadi menutup jenazah ini harus dengan samping yang suci. Nah, samping yang kedua dipakai mengganti ya samping yang bekas memandikan karena dipastikan yang bekas memandikan basah. Caranya bagaimana? Nah, satu, angkat samping yang basah diganti dengan handuk. Dituturkan ke handukku. Jadi ketika yang diangkat handuk ikut. Nah, terus sampai bawah itu diangkat berarti ini posisinya diganti dengan handuk. Nah, dikeringkan. Ketika handuknya jenazahnya sudah kering maka handuk diangkat ya, diganti dengan apa? Kain yang baru. Diganti dengan kain yang baru. Ya, yang kainnya langsung posisinya sampai tertutup seperti ini. Nah, maka alhamdulillah proses pemandian, yang memandikan jenazah sudah dinyatakan selesai. Sakit tuh, gampil. Tuh, jadi nggak usah takut-takut, nggak usah sungkan-sungkan, hanya segitu. Gitu. Nah, kemudian untuk perempuan tuh kursi namanya yang sering kan ditutup, Bu. Si sering cerita kudu benar ditutupin, itu si nojok mah. Gitu. Jadi harus ada keberanian untuk memulai memandikan jenazah dan kemarin keistimewaannya harus tahu. Sampai sana ada yang bertanya dulu silakan. Mangga. Kalau rambutnya panjang, nggak usah diuntur satu bulan baru gitu ya. Udah saja ya dipanjangkan. Ya, ketika mandi diurai, karena apa itu kan harus dibersihkan. Ya, kan itu harus dicuci, ramas. Ya, udah biarkan saja dulu. Ya, kalau sudah beres nanti urusannya di sana yang merapikan ketika proses mengkafani. Itu nanti tugasnya merapikan tugas di sana. Itu. Ya. Itu bukan masuk air kalau sudah perlu diuntun ambil. Ribet-ribet, nggak usah nyari yang ribet-ribet, gitu. Kudu diuntun segala macam, kudu dibulang noperi, jadi nggak usah. Ya, walaupun panjang nanti posisinya rambutnya dirapikan ketika mengenakan kerudung. Tahu siapa lagi yang akan bertanya? So mumpung ayah untuk tukang obat. Pak, kalau itu memandikan mayat pakai selang langsung gitu, ya pakai tangan juga apa-apa, gitu. Pakai selang nggak pakai gayung, gitu. Ya. Selang aja. Boleh. Ngalir airnya ngalir. Boleh. Tapi aliran airnya jangan terlalu kencang. Kalau sampai banyak keluar. Boleh, itu lebih praktis sebetulnya. Lebih praktis. Tapi harus dilakukan oleh orang yang ahli. Ya, karena apa? Volume air, debit air yang turun itu kan harus diusahakan normal. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Karena memang itu lebih praktis sebetulnya. Ya, lebih praktis. Jadi tidak usah banyak apa tadi? Gayung, ember segala macam. Tinggal yang disiapkan itu apa tadi? Nah, air sabun. Oh maaf tadi ada yang terlewat. Kapan membasuh dengan air bidara? Daun bidara. Daun bidara atau cairan kapur barus yang sudah dihaluskan, fungsinya adalah pertama untuk membuat kulit jenazah yang kedua untuk mengharumkan jenazah supaya wangi. Nah, maka itu lakukan pada prosesi basuhan Di daun bidaranya itu iya, ya udah daun bidara dikucap. Ya, makanya daun bidara yang dipakai untuk memandikan jenazah, ya bukan daun bidara yang langsung penting langsung dipakai. Karena apa? Ibu harus numbuk dulu, itu numbuk disaring. Daun bidara yang dipakai memandikan ada daun bidara yang sudah dikeringkan, ya, ada di toko daun bidara yang sudah dikeringkan dan itu nanti dilarutkan dengan air. Itu airnya air suci.
jadi wangi lah itu, wangi daun bidara. Jadi nanti badan jenazah ini tercium wangi gitu. Karena ada maaf ya maaf. Karena ada jenazah ketika sudah dimandikan juga harumnya harum khas gitu ya, sehingga membuat orang enggak gitu untuk pemulasaran. Tetapi ada juga yang memang tidak terkesan apapun, wangi, enak, segar, wajahnya tersenyum. Nah itu kan beda-beda, itu beda-beda. Kita sebagai umat Islam yang bagaimanapun kondisinya itu harus dilakukan. Gitu. Nah, nggak ada yang bertanya bagaimana kalau yang kecelakaan sampai kakinya patah, ada bocor di muka. Yang darahnya terus Terus ngalir. bagaimana yang harus operasi? Yang darahnya ngalir. Kenapa nggak ada yang nanya? Gitu. Diwakilanku Bapak. Oh, ada Capernas. Ketika yang kecelakaan dan kecelakaannya memungkinkan untuk dimandikan, sekali Bu, karena ada kecelakaan tetapi tidak memungkinkan untuk dimandikan. Misal apa? Yang tergeleng kereta api. Darahnya terus Itu ngalir bisa Pak. langsung darurat. Ngalir. Tetapi bagian badan utuh. Cuman di beberapa bagian tubuh ada yang luka. Maka luka tersebut harus dibersihkan. Gitu. Kalau memang dimandikan, dibersihkan saja tidak apa-apa. Gitu. Nah, jangan ragu-ragu. Silakan bersihkan. Toh kita juga memakai sarung tangan. Tetapi kalau tidak memungkinkan untuk dimandikan, yang mau dibersihkan gimana udah saja. Itu karena memang kondisinya dalam keadaan darurat. Ad-darurat itu bibul mahdurat. Kalau memang darurat, ya apa boleh buat, gitu ya. Seperti orang yang mati syahid, itu tidak usah dimandikan oleh teman syahid. Gitu ya. Tapi kalau masih memungkinkan dimandikan, wajib hukumnya fardu kifayah untuk dimandikan. Ada lukanya bersih, ada tempelan perbannya juga harus dibersihkan, bekas-bekas perban bersihkan, gitu, bersihkan. Jadi supaya jenazah itu pas beres diwafatkan dalam keadaan utuh, segar, kelihatan nampak cantik. Gitu. Ya. Agama lain, maaf ya kan dia segala macam. Kita tidak disyariatkan untuk itu, tetapi kita disyariatkan mensucikan jenazah dengan cara dimandi. Ayo di naros enggak? Ini jenazah udah dialihkan gitu, ke hujan-hujan. Ya silakan. Adik-adik, ada yang nanya? Paham nggak? Ngerti nggak? Berani tidak? Salah. Nah, sekarang harus berani kan? Karena udah dikasih kemarin resepnya. Nah, berdarah terusnya dari apa? Kepala. Dari kepala. Nah, iya nocor. Bagus. Bagus, ya. Ketika itu terjadi maka bersihkan darah yang mengalir saat itu. Ketika memang mengalir terus surat itu dihentikan. Kalau darahnya keluar dari hidung maka silakan tutup dengan kapas. Keluarnya dari telinga, telinganya tutup dengan kapas. Nah kalau di kepala, ya kalau di kepala lakukan upaya pemberhentian darah segar ya, dengan cara apa? Satu, betul tadi pakai apa? Kapas, nah terus dililit dengan kain. Lakukan karena ini darurat untuk menghentikan darah yang mengalir. Termasuk ibu-ibu yang wafat ba'da wilada. Ya, wafat ba'da wilada. Jadi darah nifasnya masih keluar. Maka lakukan penutupan dengan kapas, nggak usah tanggung-tanggung. Ulah dikodok, dibersihkan, darahnya dibuang, nggak usah. Kita bersihkan yang nampaknya saja. Ada pertanyaan, Bu, maaf. Pernah saya menyampaikan materi ada pertanyaan dari jamaah. Walaupun itu tidak mungkin. Pak, bagaimana cina kalau jenazahnya itu sebelum meninggal itu dukhul terlebih dahulu? Ya. Wafat setelah melakukan hubungan suami istri. Kalau begitu jangan diadus kena perlu 2 kali. Tidak usah 2 kali. Karena apa wajib adus
ya ba'da dukhul, ya itu hanya bagi orang yang masih itu. Yang sudah wafat tidak wajib apa-apa, tetapi wajib dimandikan. Tuh, yang simpel saja berpikirnya. Kita tanya pula, tanya lah keluarganya, ayo malam kasih yolan tuh, ayo ribu. Ya, jangan mencari masalah, kita husnuzon saja sudah. Kewajiban kita terhadap yang wafat memandikan. Kalau mandi hadas besar, itu mandi apa? Mandi yang punya hadasnya. Bukan saya yang wajib memandikan ibu ketika ibu beres haid. Ibu yang wajib kan gitu. Ya. Jadi wajibnya ketika orang tersebut masih hidup. Kan banyak yang mengira-ngira dan banyak maaf. Ada pihak tertentu menyatakan bisa begitu jadi perlu 2 kali. Hiji mandi junub, yang kedua mandi jenazah. Ya Allah, junub itu bagi orang yang hidup. Kali ini memandikan, bukan mandi jenazah, tetapi memandikan. Ibu mana? Bila ayah pengalaman ibu nuju nyiraman kantos kumah-kumah enggak? Terus ke pintu nosok. Ya. Ngabirkan dioperasi Pak, dioperasi ngabirkan dioperasi nganturkan di atas rahim. Tapi dia kan mau berjuang situannya punya di nanti dia tebalnya itu pada tebal. Ya, saya tambah ku kapas terus. Ya, tebal, kakek ku kain, tapi setelah dimandi, itu tetap pada dibersihkan lah. Nanti harus dibersihkan. Barangkali ada bekas operasi, ya yang masih terbuka, nanti cepat ditutup kembali dengan kapas. Tapi Pak, ya airnya ada rencana apa sana monten junub gitu sama ada istrinya rasa istrinya mau ngantun ke di adusan apa pada adusan dasar apa sih adusan besar ke istrinya tapi ngari ya kayak gitu. Kantor dan ya makanya tapi tidak ada dasar. Karena sana nyari yo. Tapi sempatnya. Ada dalam sering ngalamin komunikasi juga. Ya makanya tetap urusan istrinya. Tapi apa ketika sudah meninggal maka in koto'a amalu. Ya, in koto'a amalu. Terputus selama amalnya. Gitu. Ya, terputus selama amalnya. Tapi ketika ikhtiar namanya hati-hati seperti itu enggak berdasarkan keyakinan masing-masing. Tetapi intinya kita mau memandikan jenazah itu yang sudah wafat. Nah, memang ada kontroversi itu. Maka itu mau bocil gitu. Malam bukain gitu. Catatan, ingat catatan. 1, petugas jenazah memandikan jenazah ketika melihat sesuatu, awas, ya, yang dianggap aneh menurut ibu, jangan pernah menceritakan dosa, membuka aib jenazah. Coba terus memandikan jangan. Udah. Ketika orang sok bawel seperti itu udah diajarkan. Jangan diajak untuk memandikan jenazah. Jaga kehormatan jenazah, ya, baik secara fisik, ataupun secara psikis ketika masih hidup, ya, jangan sampai menjadi aneh. Ada betamanya, jangan, nggak boleh seperti itu. Ya. Sudah beres? Ada pertanyaan? Ngerti? Bu Katos? Siap? Siap. Setelah itu maka jenazah dipindahkan ke tempat mengkafani. Nah maka biasanya ngangkat kan bapak-bapak, ibu-ibu jangan dulu pulang, bersihkan tempat-tempat yang bekas memandikan tadi, termasuk baju, ya kan deh. Baju yang tadi ibu buka, ya di kantong plastik segala macam, jangan sampai nanti tergeletak di mana saja karena mental manusia itu tidak sama. Gitu. Minalnya cuknawe lupa. Itu. Nah maka silakan dibersihkan, mau dibuang ke mana mangga. Tapi ada juga yang dibawa ke pemakaman, dibuang di kubur sekalian mangga. Ya itu tidak ada syariatnya ya, tidak ada hukumnya urusan itu. Tapi itu adalah urusan kita, urusan ada kurang lah kaitan dengan menjaga kebersihan dan ketertiban. Nah, jadi tempat pemandian harus sudah beres, ya. Bekas-bekas kerja kita itu harus beres kembali. Ya,
tuh, terutama ada air yang bekas, kemudian harus segera dibuang dan langsung dibasuh dengan air yang suci. Jangan meninggalkan bau setelah memandikan. Ya karena tadi kan ada persordon ya, ada persordon, pasti ada yang turun. Maka itu jangan dibiarkan. Oh diantap lur loh, gitu. Pas mandiannya di jalan gang, aku sama ibu hiliran. Nah itu gara-gara jorok petugas yang memandikan, bersihkan harus sampai bersih. Itu. Beres setelah memandikan, ya. Silakan ibu mau berdoa beresnya mangga, berdoa apapun mangga. Yang penting ya tugas kita yang sifatnya fardu kifayah sudah selesai. Kewajiban. Yang kedua, angkat jenazah ke tempat mengkafani. Ya, sudah tadi. Tadi kan ibu mau tahu cara memotong dan membuat baju. Potongan kainnya kan seperti ini. Potong agak panjang sedikit, lipat. Nah. Ibu tinggal potong saja ini. Nah. Ayo, pikir lagi. Aja yang dipasungkan mangga, tapi lebih baik pakai senila sedikit. Nah, jadi posisi seperti ini. Nah, ayah dua cara. Ayah mencekap kiri, ayah oke dipotong di tengah. Nah, di belah tengah. Tuh, jadi posisi seperti ini. Maka nanti ketika meletakkan jenazah, ada malam betul. Nah, ini. Ketika yang tidak dipotong, ibu akan meletakkan jenazah, tinggal kali lampu terang. Nah, ini kan dia, ininya dibuka. Maka nanti posisi kepala di sini. Tuh, ini langsung tinggal menarik ke sini, nanti otomatis kepala keluar. Ibu ya, ibu nanti tinggal melipat ini, merapikan, ya. Bisa ke sini atau bisa ke bawah. Dilipat ke bawah, gantung nanti lebarkan ini. Nah, tetapi kalau yang dibelah, ini ibu bisa lebih rapi lagi. Gimana caranya? Ini bu, masukkan ke sini, ini bisa dilipat ke sini. Bisa dilipat, masukkan ke sini. Dilipat. Ini juga sama. Masukkan ke sini, tempar lebih lagi, dilipat ke sini. Yang ini nanti bisa pakai itu. Jadi disilang, ya, disilang. Ujung sini ke sini, ujung sini ke sini. Kalau tengahnya dibuka, digunting. Tapi kalau tidak, cukup masukkan saja, kainnya dilipat dimasukkan. Itu dua cara. Kalau di rumah sakit rata-rata tidak dipotong, bu. Ya, tidak potong karena biar cepat masuk kan langsung. Tapi kalau di masyarakat, nah ada yang mau tertib lagi supaya lebih nampak indah, lebih cantik, ada yang dipotong di tengah. Tadi ya, tuh, udah ya. Ini memotong baju. Bagaimana membuat kerudung? Nah, kalau kerudung gampang saja, sudah seperti itu saja, kerudung panjang, kerudung persegi, dilipat. Nah, terus yang mau laki-laki, sorban, itu juga sama, bisa seperti itu dilipat. Ya, atau sorban bisa sorban panjang. Itu bagaimana selera membuat, ya. Nah, yang penting ada sorban atau ada kerudung. Udah beres. Nah, silakan sekarang anggap ini sudah ada. Nah ini kain utama sudah dipasang, ya. Tadi kain bawah sudah dipasang, kain samping, ya. Terus baju sudah dipasang. Apalagi? Kerudung sudah dipasang di bawah. Jadi kerudungnya di bawah bu. Nah, di atasnya baru baju. Nah, setelah ini sudah dipasang seperti ini, di bawahnya ada tali-tali ikatan. Nah, maka ya sebelum jenazah diletakkan lebih baik dipakai dulu
Minyak wangi. kapur barus dan minyak wangi gitu. Tapi minyak wanginya udah murah ti. Ayo namanya itu minyak wangi. Minyak baba. Kayu putih nama. Tapi bagi petugas sih enak kayu putih daripada minyak nyom-nyom. Ya, bagi kita mah enak kayu putih segar daripada minyak nyom-nyom. Silakan diangkat. Posisi ngangkat seperti tadi ya. Kumaha. Meletakkan jenazah dengan pelan, tadi. Ya. Nah, udah seperti ini. Berarti di bawah jenazah apa? Kain kerudung kain pertama lah, kain Kapas. Masa kapas gila? Kan tadi kain. Nah, setelah kain beres berarti kapas dilamparin. Maka di bawah jenazah ini adalah kapas. Nah, kapas tadi ada dua bentuk. Ya, anggaplah ini kapas Bu ya. Ada kapas yang langsung seperti ini. Kalau kapas langsung seperti ini gampang sekali bagi kita yang bertugas. Tinggal langsung saja kapasnya ditutup ini. Terus ini kapas, ada kapas yang panjang lebar. Nah, langsung seperti ini. Beres kan? Kapasnya sudah terpasang semua dari atas sampai bawah. Nah, tinggal nanti bagian sini disisakan di bagian muka untuk menutup dulu baju kurung dan apa? Kerudung. Tuh. Nah, tetapi kalau kapasnya kapas yang sobekan, jika roti ini sobek, gitu. Maka ibu harus menghamparkan dulu. Nah, masing-masing kapas itu tidak bisa ditutup. Jadi yang satu di bawah, yang bagian atas nanti ditutup dulu pakai kapas. Tapi ingat, memasang kapas seperti itu yang tadi khusus untuk yang perempuan, ingat kain ruruk jangan dulu dilepas. Jadi kain ruruk itu dilepasnya setelah kapas memang sudah terpasang semua. Digosok itu. Itu kan aja, kalau pun kalau itu pasang-pasang boleh. Ya. Itu mama dia napik ketika sedang mengkapani jorok. Gitu. Jadi apik saja gitu. Semua. Dan dengan kapas nanti bagian lubang-lubang silakan ditutup. Ya. Telinga itu, ini tutup. Terus bagian yang lekukan itu dahulukan dengan kapas. Bagian sikut, ya, bagian dada, bagian lutut. Itu yang akhirnya kalau kapasnya cukup, semua anggota badan tertutup dengan kapas. Nah, setelah itu baru ya dilakukan pembungkusan jenazah dengan tahapan. Yang pertama yang dibungkus, yang diangkat terlebih dahulu adalah baju dengan cara yang tadi. Ya, kalau memotongnya motong satu, potong sopak, maka tinggal angkat ke sini. Nah, ini angkat sudah ke sini. Ini ada kain sisa. Ya, yang ini ke sini. Yang sisa dari bawah masuk ke atas. Sama yang ini juga. Yang ini masuk dari bawah, yang di bawah naik ke Atas. Setelah itu samping. Ya, samping sama. Satu ke sini, satu ke sini. Nah, kerudung. Jika ibu di kerudung memang nggak diangkat dulu ke sini, dibentuk, silakan dimasukin tempat ke sini. Setelah itu baru menutup dengan kain utama. Kalau udah nih. Ini anggap sudah tertutup semua Bu ya. Kerudung semua sudah. Maka cara menutup kain utama ya, yang ujung. Diusahakan kain tarik dulu supaya rapi. Nah, ujung dulu ketahuan. Nah, tutupkan dulu yang kiri. Setelah tertutup begini, ujung kain masukkan ke bawah. Masukkan ke bawah. Baru ya, Kak. Nah. Setelah ini nanti sama, masukkan ke bawah.
Anggap sudah rapi semua. Setelah rapi semua, yang ujung digulung, ya. Yang paling ujung pegang, ya. Yang paling ujung pegang, tarik sedikit-sedikit. Dan jadi kelihatan jenazahnya indah cantik. Nah, tekan jut, baru setelah itu baru lakukan pengikat. Nah, cara ngikat hati-hati untuk ibu-ibu yang ngikat paling bawah tidak masalah. Anulah cangkret mati tapi cangkretmu pelan. Tuh. Yang di sini ibu lah nyiksa tukang makam tuh. Jangan ngikat di tengah-tengah. Tapi ngikat harus di pinggir di sini tuh. Di sini. Nah, ya, cangkretmu disusutin tadi. Nah, ini juga sama. Ikatnya di sini. Oh. Nah, ini anggap sudah gitu. Kenapa? Ini di sini. Taruhlah ini sudah beres, sudah disolatkan, buka ngapak ini di liang lahat. Ketika di liang lahat, nanti posisi jenazah kan begini. Posisi jenazah kan begini, ya kan? Di liang lahat. Jadi petugas itu bukan gampang. Gitu. Kalau imam pas petugasnya besar rese, ya gendut dan kudu ngolok kali karena tali mati. Nah, itu tidak efektif. Karena apa? Ikatan-ikatan ini semua ketika nanti di pemakaman harus dibuka semuanya. Termasuk bagian kaki. Termasuk nanti bagian muka juga harus dibuka. Itu ketika berada di liang lahat. Itu buat ningalinya. Ningali kita tabihan. Ya, tugas pemakaman harus begini. Jadi posisi jenazahnya ada begini tuh. Ya, menghadap ke kiblat. Jadi tidak begini, tapi posisinya begini. Maka tali ini harus mudah dikerjakan oleh petugas yang turun ke makam. Ada pertanyaan silakan. Jelas deh. Ibu. Yang mana? Jelas deh. Dan jelas bu. Ya, karena memang itu sering makam. Berarti bereslah tugas kita 1, 2, 3, 4. Kalau bisa kita sholat mama kita diajarkan apa linter gitu. Itu ya. Kembali sekali lagi ini kunci hadirnya. Bapak juga sama ya. Jadi nanti kalau ikut apa bungkus jenazah jangan ikat di tengah ya. Ikat di sini. Ya, tali pocong jangan ikat mati karena semuanya nanti akan dibuka. Jadi ketika di liang lahat itu melibir bu. Ya, rapi di sini tapi ketika di liang lahat melibir. Hanya lembaran kain saja tanpa ikat, tanpa cerita. Karena apa yang harus kita lakukan supaya itu proses yang terakhir dari pembahasan jenazah. Tetapi memang tidak lengkap bu. Tidak lengkapnya ada beberapa pekerjaan tertentu yang tidak bisa dilakukan karena bahannya tidak ada. Jadi bagusnya memang ada kain satu paket, ya, terus itu juga kapas bisa dibuka, kainnya bisa dipotong, ya, dan tidak mubah. Nanti ada yang wafat, tinggal pakai, gitu. Kalau milik Nurul Iman, karena ini milik orang lain ya kita juga nggak bisa apa-apa ya. Nampak kali ya itu bu. Ada pertanyaan? Cukup? Katos? Ada keberanian? Insyaallah. Tertarik dengan pahala? Tertarik. Yang paling utama harus tertarik dengan pahala. Jadi ibu ya mudah-mudahan sih terkait dengan ilmu Rayong Kerajaan Yusuf. Upama ilmu dia ibu-ibu harus berlomba. Ya, Allah dan kasihkan tuladan ilmunya kepada orang lain yang tidak hadir. Lah eseng itu aja. Dan tidak ada yang sulit. Ya memandikan juga tadi mudah kan ya. Itu mengkafani juga mudah. Yang penting dengan ilmu dan berbagi tugas. Jadi nanti di Nurul Iman ini silakan dibuat tim bu. Ketika ada yang wafat itu ada tim 1, tim 2, tim 3. Ya benar-benar di tiap RT itu ada tim. Jadi ulang ngengken. Cuma yang mau RT hiji ngengken ke RT 5. Itu RT hiji garap dengan RT hiji. Jadi RT hiji ada ibu-ibu yang sudah paham. Nah, apa saja pembagian tim? 1 koordinator sebagai kepala tim. Apa fungsi kepala untuk memantau, mengawasi?
bila yang kirang, bila salah kalian, bila kirang sabun, bila yang naon itu dipantau oleh satu orang koordinator. Ya. Yang kedua, tim yang mengurus bagian Kapan nih? mengkafani dan tim bagian Memandikan. Mengapa itu 3? Ini 3 atau 2? 3 sama 2, 5, 6 dengan Koordinator. apa? Koordinator. Koordinator. Ya. Dengan 5 orang atau 6 orang cukup. 6 orang bisa. Ini enteng pekerjaannya. Di sini 1, di sana 3 boleh. Tapi di ruang di tempat pemandian itu tidak boleh kurang dari 3 orang supaya tidak terlalu sulit. Tapi biasanya suka dibantu dengan keluarga. Ada yang mau memandikan juga, nah, itu mengurangi beban kan. Tapi biasanya keluarga yang lain masakan belum manjuran umur, belum mengasahkan cewek umur. Kenapa? Ilmunya ya tidak sematang ibu-ibu yang ada ini. Karena bentar ibu turun, mudah-mudahan manfaat walaupun kegiatan sederhana punya, tapi yang paling penting sah menurut syar'i ya. Jangan ragu, jangan diada-ada, jangan ditambah-tambah karena ini adalah urusan ibadah. Bukan urusan kamu. Mudah-mudahan kita semua ya punya kesempatan untuk melaksanakan kewajiban yang ini. Ya, artinya apa? Umur kita masih panjang dan mudah-mudahan ketika kita wafat